Halo cuy, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bertemu dengan aku, Kang Aduy. Gimana kabar kalian? Semoga di era gempuran semua harga yang naik ini, kita selalu diberi kesehatan dan dilancar rezekinya. Oke cuy, seperti biasa di pagi hari ini, karena saya membuat videonya pagi di cuaca yang mendung seperti kisah cinta seorang yang menonton video ini, kita akan mereview sebuah alur cerita film yang berjudul Kingsman: The Secret Service 2014. Nah, film ini menceritakan sebuah organisasi yang berusaha menggagalkan aksi penjahat dunia yang hendak mengirimkan sebuah gelombang khusus agar semua orang saling bunuh satu sama lain. Nah, apakah organisasi ini berhasil? Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, yang belum sayang silahkan sayang terlebih dahulu. Yuk, kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. 1997 di Timur Tengah, sebuah helikopter tiba-tiba muncul menyerang sebuah benteng. 4 orang masuk ke dalam dan berhasil menangkap satu tawanan dan menginterogasinya. Namun tak disangka tawanan tersebut tiba-tiba mengaktifkan granat yang ada di tubuhnya. Seorang petugas melompat mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi teman-temannya, dan petugas itu pun tewas. Sang pemimpin misi yang bernama Harry pun berduka. Sepulangnya dari misi di London, Harry menemui keluarga rekannya yang tewas sebelumnya. Harry memberikan medali kepada istri rekannya tersebut. Di baliknya terdapat nomor telepon jika wanita itu membutuhkan sesuatu, tinggal menelepon nomor tersebut. Namun dia menolak karena yang dia inginkan hanya suaminya untuk kembali, dan itu mustahil. Harry kemudian memberikan medali itu kepada anak rekannya yang bernama Exi dan meminta untuk menyimpannya. 17 tahun kemudian, di daerah bersalju Argentina, seorang profesor yang bernama Arnold diculik dan disekap. Di tengah-tengah penyekapan, datang seorang agen rahasia dengan maksud membebaskan profesor tersebut. Dia sanggup membantai semua penjahat hanya seorang diri. Setelah selesai menyingkirkan semua penjahat, tampak dari pintu depan ada orang yang hendak masuk. Agen tersebut berjalan mendekati pintu dan tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh seorang wanita hingga tubuhnya terbelah. Wanita itu bernama Geisel. Kemudian Geisel membukakan pintu dan muncullah seorang gembong penjahat yang bernama Valentine. Valentine mengaku kalau dia tidak kuat dan bisa mual jika melihat darah. Maka dari itu semua mayat ditutup oleh Geisel. Valentine heran bagaimana ada orang lain yang mengetahui lokasi rahasia tersebut. Dia penasaran kepada siapa agen tersebut bekerja. Ternyata agen yang dibulah Geisel adalah rekan Harry yang tergabung di dalam sebuah dinas rahasia yang bernama Kingsman. Di dalam kantor Kingsman yang menyamar menjadi toko Tyler Jas, Harry menemui pimpinannya yang bernama Arthur. Arthur memimpin rapat dengan Harry dan anggota Kingsman lainnya yang ada di seluruh dunia secara virtual. Mereka berkabung atas tewasnya satu rekan mereka di Argentina barusan. Arthur ingin seleksi perekrutan agen pengganti segera dilaksanakan. Arthur memerintahkan setiap anggota Kingsman mengirimkan kandidat mereka masing-masing untuk nanti dipilih salah satu menjadi agen pengganti. Beberapa saat kemudian datang satu anggota Kingsman yang bernama Merlin. Merlin menjelaskan kalau agen yang tewas tadi tengah menyelidiki sekelompok tentara bayaran yang sedang mengembangkan senjata biologis hingga ke Argentina. Dia mencoba menyelamatkan seorang profesor namun gagal. Merlin mendapatkan rekaman Profesor Arnold yang sebelumnya diculik, kini terlihat kembali beraktivitas di dalam kampus seperti biasa. Arthur kemudian memerintahkan Harry untuk meneruskan misi tersebut. Di tempat lain, Exi kecil kini sudah dewasa. Di rumah, dia disuruh pergi oleh ayah tirinya yang bernama Dean, yang juga seorang pemimpin geng, karena dia ingin berduaan dengan ibu Exi. Di dalam kafe, Exi curhat kepada teman-temannya tentang kelakuan ayah tirinya yang kurang ajar kepada ibunya. Tak sengaja, perbincangan itu terdengar oleh para berandalan anak buah Dean yang kemudian marah dan mengusir Exi beserta teman-temannya. Dengan rendah hati, Exi pun bersedia untuk pergi. Di depan kafe, ternyata Exi mencuri kunci mobil berandalan barusan. Exi dan teman-temannya membawa mobil itu sambil berputar-putar lalu pergi. Namun mereka terpaksa berjalan mundur karena dikejar oleh polisi hingga akhirnya menabrak tembok. Exi menyuruh teman-temannya untuk lari, sedangkan Exi yang kini sendirian dengan mudah diciduk oleh polisi. Di dalam kantor polisi, Exi terancam penjara 1,5 tahun. Exi kemudian teringat dengan medali yang dia simpan sejak kecil. Dia menelpon nomor yang ada di balik medali tersebut dan menyebutkan kalau dia ada dalam masalah dan sekarang ada di kantor polisi. Beberapa saat kemudian, seorang membebaskan Exi dengan jaminan. Ternyata orang itu adalah Harry. Exi pun teringat kalau Harry adalah orang yang dulu memberikan medali kepadanya di waktu kecil. Harry kemudian mengajak Exi ngobrol di kafe.
Harry bercerita kalau dia masih hidup hari ini karena ayah Exy. Harry menyayangkan kelakuan Exy yang kini menjadi anak nakal. Padahal IQ Exy cukup tinggi dan dia memiliki skill di dalam bidang olahraga. Di tengah-tengah pembicaraan datang para berandalan yang semalam. Berandalan itu menjelaskan kalau Dean menyuruh mereka menghajar Exy karena telah merusak mobilnya semalam. Para berandalan itu lalu mengusir Harry dan mengatakan kalau Harry adalah salah satu anggota Goblockers. Harry yang mendengarnya kemudian marah. Dia mengunci pintu kafe dan kemudian menghajar para berandalan tersebut satu persatu. Cara bertarung Harry sangat luar biasa mengingat umurnya yang sudah tua. Hanya dengan payungnya, Harry melumpuhkan semua berandalan tersebut. Di saat penjaga toko akan menelpon polisi, Harry kemudian menembakkan jarum amnesia ke leher sang penjaga toko. Harry kemudian kembali duduk dan menjelaskan kalau saat ini dia sedang kesal. Salah satu temannya baru saja tewas yang dulu juga rekan ayah Exy. Di saat Harry akan menembakkan jarum amnesia, Exy memohon untuk jangan ditembak karena dia berjanji akan diam dan menjaga rahasia. Harry pun tak jadi menembaknya dan kemudian pergi. Di rumah, Exy langsung dipukuli oleh ayah tirinya sambil bertanya siapa orang yang melindungi Exy di kafe tadi. Exy hanya diam saja meskipun dia dipukuli. Ternyata Harry sebelumnya telah menempelkan alat komunikasi di punggung Exy. Harry yang mendengar Exy sedang dipukuli oleh Dean, dari jauh dia berbicara pada Dean lewat speaker dan memperingatkannya untuk tidak memukuli Exy lagi. Harry lalu menyuruh Exy pergi ke sebuah toko Tyler yang sebelumnya pernah dia tunjukkan. Exy pun pergi, namun dia dikejar 4 berandalan. Namun dengan skill parkour miliknya, dia berhasil kabur. Kemudian Exy sampai di toko trailer Kingsman. Di dalamnya, Exy bertemu Harry yang kemudian mengajak Exy memasuki sebuah ruangan. Harry melihat banyak potensi dalam diri Exy. Harry menawari Exy sebagai anggota Kingsman. Harry kemudian menekan sesuatu yang membuat lantai tempat mereka berdiri tiba-tiba turun. Kemudian Harry bercerita kalau dulu pada tahun 1849, Tyler Kingsman sudah membuat pakaian untuk orang-orang terkaya di dunia. Lalu pada tahun 1919, sejumlah besar keturunan orang-orang kaya itu tewas karena perang sehingga ada banyak sekali uang yang ditinggalkan. Mereka menyalurkan kekayaan untuk kebaikan dunia dan kemudian dibentuklah agensi intelijen swasta internasional, Kingsman, yang beroperasi dengan sangat rahasia di luar jangkauan politik dan birokrasi. Kemudian mereka memasuki sebuah kapsul. Kapsul itu membawa mereka menuju suatu tempat yang jauh di bawah sebuah kastil. Setelah keluar dari kapsul, Exy melihat banyak sekali kendaraan, dari kendaraan militer sampai pesawat berjajar di dalam hanggar. Harry kemudian membawa Exy menemui teman-temannya yang lain yang juga menjadi calon pengganti agen yang sebelumnya tewas. Merlin kemudian masuk dan menjelaskan kalau mereka akan menjalani seleksi sebuah pekerjaan paling berbahaya di dunia. Merlin memperlihatkan 2 kantong mayat di atas kasur masing-masing, di mana dia memperingatkan kalau mereka harus merahasiakan semua informasi yang ada di dalam organisasi ini. Jika mereka melanggarnya, mereka dan keluarga terdekatnya akan berakhir di dalam kantong tersebut. Merlin kemudian pergi. Peserta lain yang bernama Carly dan teman-temannya kemudian menghampiri Exy dan bertanya dari kampus mana Exy berasal. Setelah mengetahui Exy tidak pernah kuliah, mereka langsung membuli Exy. Kemudian dia berkenal dengan rekan lainnya yang bernama Amelia. Di tempat lain, Valentine bertanya kepada seseorang yang tidak ketahui siapa dengan menunjukkan foto agen yang tewas. Namun orang yang diajak bicara tidak mengenalnya. Kembali ke tempat Exy, saat mereka sedang tidur, tiba-tiba dari lantai keluar air yang sangat banyak dan semakin meninggi. Mereka pun panik. Anak-anak yang lain berlari menuju toilet dan menggunakan selang shower untuk mendapatkan udara, sedangkan Exy yang kebingungan kemudian berenang menuju kaca dan memukul-mukulnya. Alhasil kaca tersebut berhasil hancur dan mereka pun terlempar memasuki ruangan lain. Di dalam ruangan itu sudah ada Merlin yang menunggu. Ternyata yang barusan itu adalah ujian pertama. Namun Merlin menyebutkan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama, sehingga satu dari mereka yaitu Amelia telah tewas. Keesokan harinya di tempat lain di dalam kampus, Harry menemui Profesor Arnold. Harry memaksa Arnold untuk buka mulut siapa penculiknya dan kenapa dibebaskan lagi. Arnold kemudian berkata kalau dia tidak bisa menjawabnya, dan tiba-tiba kepala Arnold meledak. Harry pun kaget. Dari jauh muncul 2 pasukan datang. Harry pun kabur dengan meninggalkan granat dan tempat itu pun meledak. Di tempat lain, Valentine kesal karena seseorang membuat sistem keamanan di kepala Profesor Arnold aktif. Valentine yakin orang itu tidak bekerja sendirian. Itu adalah sebuah organisasi. Gazel kemudian menjelaskan kalau dia telah mencari info di semua agen mata-mata di seluruh dunia. Tidak ada yang mengenali organisasi yang sedang mereka hadapi saat ini.
Valentine yang merasa terancam kemudian menyuruh Gazelle untuk mempercepat produksi barang yang akan mereka luncurkan. Di dalam markas Kingsman, para peserta seleksi diwajibkan memiliki satu anjing. Mereka harus merawat dan melatih anjing-anjing itu. Singkat cerita, kini Harry sudah siuman. Di tempat lain, Valentine mengundang Putri dan Perdana Menteri Swedia untuk makan malam dan menawarkan kerjasama. Setelah mendengar penjelasan Valentine, sang putri Swedia itu menyebut kalau Valentine adalah orang gila. Dia tidak setuju dengan rencananya. Dia kemudian pergi. Di depan rumah, sang putri yang terancam meminta tolong kepada petugas yang berjaga. Namun, Gazelle dengan kaki pisaunya mampu menumbangkan mereka semua. Bagi mereka yang setuju dengan rencana Valentine, mereka dipasangkan chip di kepala mereka. Di dalam markas, Merlin menemui Harry yang sedang berbincang-bincang dengan Axie. Dari rekaman video, mereka menemukan kalau di kepala Profesor Arnold terdapat sebuah implan chip yang membuat kepalanya meledak. Setelah chip itu dilacak, Merlin mengetahui produsen chip tersebut adalah perusahaan milik Valentine. Axie teringat jika Valentine pernah muncul di televisi dan akan membagikan SIM card telepon gratis ke semua orang di seluruh dunia. Dengan kartu itu, semua orang bisa melakukan telepon dan internet secara gratis selamanya. Harry kemudian menunjukkan kalau salah satu orang di sekitar Valentine juga terlihat memiliki implan di kepala mereka. Kemudian Harry berencana untuk menyamar dan bertemu Valentine secara langsung. Keesokan harinya, Axie dan lainnya melakukan latihan terjun payung. Merlin memberitahu kalau salah satu di antara mereka tidak diberi parasut. Mereka pun panik. Axie mengajak mereka untuk bergandengan tangan. Namun satu dari mereka yang panik membuka parasutnya terlebih dahulu. Mereka yang tersisa kemudian mendekat dan bergandengan tangan. Mereka membuka parasut satu persatu hingga pada akhirnya tersisa Axie dan Roxy. Axie menyuruh Roxy membuka parasut dan berhasil. Mereka pun selamat. Merlin kemudian menemui mereka. Dari tes ini yang lulus hanya Rexy, Roxy, dan Charlie. Axie kemudian marah kenapa dia tidak diberi parasut. Merlin kemudian menarik sesuatu dari dalam tas Axie dan seketika muncul parasut dari dalamnya. Malam harinya, Harry menemui Valentine. Harry yang menyamar sebagai orang yang ingin menyumbang jutaan dolar pada yayasan milik Valentine. Mereka pun makan malam bersama. Saat Harry akan pergi, ternyata Valentine sudah curiga dan meletakkan pelacak nano di minuman Harry. Jadi dia bisa melacak pergerakan Harry dalam waktu 1 hari dari sekarang. Keesokan harinya, Harry melaporkan pada Arthur hasil pertemuannya dengan Valentine semalam. Dia hanya bisa mendapatkan foto berkas yang bertuliskan suatu nama gereja di wilayah Amerika Serikat. Arthur kemudian memberitahu kalau jumlah orang-orang penting yang menghilang kian bertambah, termasuk Putri Swedia yang akhir-akhir ini dilaporkan menghilang. Di tempat lain, Valentine menyekap Putri di suatu tempat. Valentine sengaja memenjarakannya sampai sang putri menyetujui perjanjian yang dia tawarkan. Sementara itu, di seluruh dunia semua orang mengantri untuk mendapatkan SIM card gratis dari Valentine. Di dalam markas Kingsman, Merlin memberi tugas kepada kandidat yang tersisa untuk menginterogasi seorang yang tampak di foto. Mereka menjalankan misi secara bersama-sama, namun ternyata minuman yang mereka minum berisi obat tidur. Mereka bertiga pun pingsan. Setelah terbangun, Axie sudah berada di jalur kereta api. Axie diinterogasi oleh seseorang. Dia bertanya apa itu Kingsman dan siapa Harry. Axie kemudian menjawab tidak mengenalnya. Orang itu mengaku telah membunuh 2 teman Axie yang lain karena tidak mau bekerja sama. Dari jauh terlihat kereta semakin mendekat. Axie tetap tidak mau menjawab hingga akhirnya dia tertabrak kereta. Namun ternyata Axie masih hidup dan itu adalah sebuah ujian. Axie kemudian diajak ke dalam sebuah ruangan monitor, melihat Charlie yang selanjutnya akan dites. Saat dites, Charlie dengan mudah membocorkan rahasia Kingsman. Dalam tes tersebut secara otomatis gugur. Kini tinggal Axie dan Roxy yang tersisa. Di tempat lain, Valentine men-scan telapak tangannya untuk mengoperasikan mesin yang akan segera diluncurkan. Valentine ingin alat itu hanya bisa dijalankan oleh dirinya sendiri. Siang harinya, Harry mengajak Axie masuk ke dalam toko Tyler Kingsman. Dia ingin Axie mengukur jas sebagai seragam yang pas di tubuhnya. Selain itu, setelan jas Kingsman adalah anti peluru dan bisa melindunginya. Kemudian Axie masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu adalah tempat penyimpanan rahasia senjata-senjata yang digunakan oleh agen Kingsman, dari pisau racun yang muncul di sepatu, racun yang bisa diaktifkan lewat pulpen, sampai korek api yang bisa jadi granat. Setelah selesai, mereka kemudian keluar dan akan kembali memasuki ruang ukur. Tak disangka yang keluar dari dalamnya adalah Valentine. Dia ke sana untuk memesan jas. Harry kemudian menyarankan Valentine untuk beli topi di toko sebelah. Setelah membeli topi, ternyata topi itu telah diberi penyadap.
Harry dan Marilyn bisa menyadap pembicaraan Valentine. Keesokan harinya, Exy masuk ke dalam sebuah ruangan menemui Arthur. Di sana, Exy kaget karena dia diperintah untuk membunuh anjingnya yang selama ini dia rawat. Exy menjawab jika dia tidak sanggup membunuh anjingnya. Di tempat lain, Roxy yang juga diberi perintah yang sama. Karena Exy tidak mau menembak anjingnya, Exy gagal dalam seleksi ini. Roxy yang bersedia membunuh anjingnya kini terpilih menjadi agen Kingsman. Exy kemudian keluar dari markas dan lalu mencuri mobil taksi yang ada di depannya untuk pulang. Sekembalinya di rumah, Exy menemui ibunya. Exy melihat bekas pukulan di wajah ibunya. Hal itu membuat Exy sangat marah. Exy kemudian langsung keluar rumah naik taksi curiannya dan menemui Dean dan anak buahnya. Di saat Exy akan turun terjadi hal aneh. Mobilnya bergerak sendiri. Exy yang kesal ingin memukul Dean pun gagal. Ternyata mobil itu dikendalikan oleh Harry dan membawa Exy masuk ke rumahnya. Harry memarahi Exy yang gagal karena menolak menembak anjingnya, padahal senjata yang digunakan tidak ada pelurunya. Harry pun juga menjelaskan kalau Amelia yang sebelumnya tenggelam di awal tes ternyata masih hidup sampai sekarang dan bekerja di Departemen Teknologi Kingsman. Di saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Marilyn menelpon dan memberitahu kalau Valentine akan melakukan sesuatu di sebuah gereja. Harry kemudian teringat dengan foto berkas gereja yang dia temukan saat dia menyamar sebelumnya. Harry pun bergegas pergi. Di dalam sebuah gereja di Kentucky, Amerika, Harry menyamar menjadi salah satu jemaatnya. Dari kamera CCTV, Valentine melihat Harry yang ingin beranjak pergi. Valentine bergegas memutar sebuah tombol dan seketika terjadi reaksi pada SIM card yang ada di handphone para jemaat gereja. Seketika SIM card tersebut mengeluarkan gelombang aneh yang mempengaruhi perilaku semua orang yang ada di sana, termasuk Harry. Semua orang yang ada di dalam gereja mengamuk saling membunuh satu sama lain. Harry juga membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah selesai, Harry kemudian mulai sadar. Harry pun berjalan keluar dari gereja. Di luar tak disangka Valentine dan anak buahnya sudah menunggu. Tanpa basa-basi lagi, Valentine langsung menembak Harry di kepala dan Harry pun tewas. Di tempat lain, Exy dan anggota Kingsman yang lain yang melihat lewat layar monitor sedih melihat Harry tewas. Exy kemudian menemui Arthur. Arthur kemudian menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan rekaman pengakuan kejahatan Valentine. Arthur kemudian mengajak Exy untuk bersulang sebagai tanda penghormatan atas tewasnya Harry. Exy lalu melihat hal aneh yang ada di layar Arthur. Tak disangka, ternyata Arthur mengaku bersedia bekerja sama dengan Valentine. Kemudian Arthur mengeluarkan pulpen pengaktif racun dan mengaktifkannya. Tak disangka juga malah Arthur sendiri yang kesakitan. Dia sendiri yang terkena racun karena sebelumnya ternyata Exy telah menukarkan gelas sebelum tersulang. Arthur pun kemudian tewas. Exy kemudian mencongkel leher Arthur untuk mengambil chip. Exy juga mengambil HP milik Arthur yang menunjukkan waktu berjalan mundur menjelang kiamat. Exy menunjukkan dua benda itu kepada Marilyn. Kini tinggal Marilyn, Exy dan Roxy yang tersisa karena mereka tidak tahu apakah anggota Kingsman yang lain pro Valentine atau tidak. Di dalam pesawat, Marilyn menjelaskan kalau mereka akan menghancurkan salah satu satelit milik Valentine agar Valentine tak bisa mengirimkan sinyal ke HP untuk sementara. Sementara itu, Marilyn menyuruh Exy menyamar menjadi Arthur untuk masuk ke dalam markas Valentine untuk menghack jaringan Valentine sehingga Marilyn bisa mematikan sistemnya dari dalam. Marilyn menyuruh Roxy bersiap-siap karena dia yang akan bertugas menghancurkan satelit. Di tempat lain, satu persatu petinggi negara yang bekerjasama dengan Valentine mulai memasuki bunker rahasia milik Valentine. Di dalam pesawat, Marilyn meneliti kalau implan yang diambil dari kepala Arthur bisa menangkal efek gelombang di kartu SIM card yang dari Valentine. Namun orang-orang tidak tahu kalau SIM card itu juga bisa meledak sesuai kehendak Valentine. Kemudian sampailah mereka di puncak sebuah gunung. Dengan alat khusus, Roxy mulai terbang menuju luar angkasa untuk menghancurkan satelit milik Valentine. Sementara itu, Marilyn dan Exy melanjutkan misi menyusup ke dalam markas Valentine. Exy menyamar menjadi Arthur. Exy kemudian bersiap-siap memakai setelan Kingsman. Pesawat yang mereka naiki akhirnya masuk ke dalam bunker rahasia milik Valentine. Dengan menyamar menjadi Arthur, Exy kemudian masuk ke dalam. Exy ditugaskan untuk mencari laptop yang sedang online menggunakan wifi setempat. Di atas atmosfer, Roxy mulai mengincar satelit milik Valentine. Exy melihat seorang petinggi negara sedang online menggunakan wifi setempat. Exy kemudian meretasnya dan membuat Marilyn berhasil masuk ke dalam jaringan. Di atas atmosfer, salah satu balon yang membawa Roxy sempat meledak. Roxy pun kesulitan. Di dalam bunker, aksi Exy tersebut ternyata ketahuan oleh Charlie, di mana ternyata keluarga Charlie adalah pengikut Valentine. Di atas, Roxy berusaha payah menembakkan roket ke arah satelit. Roxy kemudian turun kembali ke bumi.
Sementara itu, Valentine yang marah memajukan kiamat dan akan dia jalankan 2 menit lagi. Di dalam bunker, Exi terus berlari berusaha menghindari kejaran para penjaga. Di saat waktu hitungan mundur selesai, roket Roxy berhasil mengenai satelit milik Valentine. Kiamat pun bisa digagalkan sementara waktu. Di saat Merlin akan meretas alat milik Valentine, ternyata dia harus menembus sistem keamanan biometrik dan itu tidak mungkin bisa diretas. Saat Exi sudah kembali masuk ke dalam pesawat, Merlin memberitahu kalau Exi harus kembali ke dalam dan memastikan tangan Valentine tidak menyentuh alat miliknya. Exi kemudian disuruh memilih aneka macam senjata. Dari semua senjata, Exi memilih payung. Di dalam, Valentine menyiapkan satelit cadangan miliknya untuk menggantikan satelitnya yang barusan hancur. Exi kemudian kembali masuk menuju markas Valentine. Kali ini semakin banyak pasukan yang menghadangnya. Di luar, pesawat yang dikendarai Merlin juga dihadang misil. Exi kemudian teringat sesuatu. Bisakah Merlin meretas chip yang ada di leher anak buahnya Valentine? Merlin pun menjawab bisa. Dia langsung meretasnya, dan setelah memencet tombol enter, seketika implan yang ada di kepala semua anak buah Valentine pun meledak. Tidak hanya anak buah Valentine saja, kepala semua orang yang bekerja sama dengan Valentine juga ikut meledak. Dari belakang, Exi dikejutkan oleh putri Swedia yang ingin diselamatkan. Exi mengatakan dia akan menyelamatkan dunia dahulu, baru akan menyelamatkannya. Jika dia benar-benar diselamatkan, sang putri Swedia berjanji akan memberikan hadiah spesial. Ternyata kejadian barusan tidak menghentikan aksi Valentine. Setelah satelitnya siap, dia langsung kembali menekan tombol kiamat. Selama tangannya menyentuh meja, maka semua SIM card di seluruh dunia memancarkan gelombang yang akan membuat orang yang terkena pengaruh menjadi gila dan mengamuk. Semua orang saling membunuh satu sama lain. Exi kemudian bergegas menemui Valentine. Dari bawah, Exi menembaki Valentine. Sejenak kiamat pun bisa dihentikan. Namun dari atas, Gezel melompat mendekati Exi. Mereka berdua bertarung habis-habisan. Valentine kemudian kembali menekan tombol kiamatnya lagi. Semua orang di dunia kembali menggila. Exi bertarung dengan Gezel mati-matian. Dengan pisau di sepatunya, Exi melompat dan menusuk Gezel. Gezel yang terluka di lengannya kemudian langsung keracunan dan tumbang. Exi kemudian mengambil satu kaki Gezel dan melemparkannya ke arah Valentine. Dan seketika Valentine pun terjatuh dan kemudian tewas. Semua orang kini kembali normal. Exi lalu berlari menuju sang putri Swedia dan kemudian satset. Singkat cerita, Exi kini resmi menjadi anggota Kingsman. Exi menemui ibunya yang saat ini bersama Dean di dalam kafe. Exi mengajak ibunya untuk tinggal dengannya karena sekarang dia sudah banyak uang. Namun di sini Dean malah menghina Exi. Kemudian Exi mengunci pintu kafe dan melempar gelas dengan payungnya ke arah Dean. Dan Dean pun seketika tumbang. Dan film pun berakhir.